Guru Pamong, menurut Ki Hajar Dewantara, harus melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya Arianti dari SDN Cileles. Untuk mewujudkannya diperlukan coaching sebagai cara menuntun siswa mencapai tujuannya. Saya Eli Lestiani dari SDN Cikopo 2. Coaching dan supervisi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Saya Milan Meilani dari SDN Muglasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bu Rianti hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, saya dengar hari ini Bu Rianti akan melakukan coaching ya bersama Bu Milan. Sebelum Bu Rianti melakukan coaching sebagai kegiatan awal supervisi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Tapi pertama-tama saya ingin mendiskusikan dulu rubrik penilaian pada coaching hari ini. Saya akan mengamati dan menilai Bu Rianti sebagai coach dan Bu Milan sebagai coachee, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian saya juga akan menilai bagaimana Bu Rianti sebagai coach memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa nanti di kegiatan coaching nanti Bu Rianti itu harus menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachee. Saya akan mengajukan pertanyaan pada Bu Rianti. Kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Potensi coaching yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan secara berbobot. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan dalam coaching kali ini yaitu yang pertama mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan secara berbobot. Nah, pertanyaan terakhir yaitu apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Rianti? Saya ingin seorang coachee ini dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya, serta dapat menggali potensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Baiklah Bu Rianti, itu saja mungkin untuk kegiatan praobservasi. Selanjutnya silakan Ibu melakukan coaching bersama Bu Mila. Saya persilahkan. Terima kasih Bu Eli. Ya. Bu Arianti. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya minta waktu Ibu Bu. Ada yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Kira-kira apa yang ingin Ibu ceritakan kepada saya? Ya begini Bu, saya menghadapi sebuah permasalahan di kelas. Jadi ada beberapa siswa yang melaporkan kepada saya bahwa ada anak yang bernama Alfian ini sering mengganggu temannya Bu dengan meminta uang dengan seperti itu Bu. Jadi Ibu mendapatkan laporan dari beberapa murid Ibu terkait siswa yang bernama Alfian, bahwa Alfian ini suka mengganggu teman-temannya di kelas dan suka meminta uang secara paksa ya kepada teman-temannya. Seperti itu Bu? Iya betul Bu, seperti itu. Nah, kira-kira dari percakapan yang akan kita lakukan ini, apa harapan Ibu? Saya sih berharap setelah saya bicara dengan Bu Rianti, saya mendapatkan solusi Bu atas permasalahan yang terjadi. Oh, berarti Bu Milan ingin menemukan solusi yang terbaik ya dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi saat ini. Nah, berkaitan dengan perilaku murid tadi, menurut Bu Milan, perilaku murid yang baik itu seperti apa? Menurut saya, perilaku siswa yang baik itu adalah
siswa yang disiplin baik dalam waktu maupun mengerjakan tugas ya. Setelah itu aktif dalam pembelajaran, kemudian sopan terhadap guru dan teman-temannya, dan yang paling penting adalah siswa yang tidak pernah mengganggu temannya, apalagi meminta uang secara paksa kepada teman-teman. Nah, saya juga sangat setuju ya Bu ya, bahwa perilaku siswa yang baik itu siswa yang disiplin ya, kemudian memiliki sopan santun baik dalam berkata maupun berperilaku itu kepada guru maupun kepada teman-temannya. Kemudian siswa yang baik juga tidak pernah memaksa atau meminta uang jajan ya kepada teman-temannya. Nah, dilihat dari perilaku Alfian ini, kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, kira-kira perilaku Alfian ini berada di skala berapa? Menurut saya sih perilaku Alfian ini ada di nilai 5 Bu. Kenapa saya memilih angka 5? Karena dilihat dari perilakunya dia tidak tugas, kemudian dia sering mengganggu temannya dengan meminta uang secara paksa seperti itu. Jadi menurut Bu Milan, Alfian ini masih berada di skala angka 5 ya, karena perilakunya yang masih belum ada perubahan ke lebih baik lagi, masih kurang disiplin. Tadi juga Alfian juga kan suka meminta paksa uang teman-temannya. Nah, menurut Bu Milan, kira-kira apa sih yang menyebabkan Alfian ini memiliki perilaku tersebut? Menurut saya penyebab murid ini melakukan perbuatan seperti itu adalah pertama kurang perhatian dari orang tua. Kemudian yang kedua mungkin kurang uang jajan ya Bu ya dari orang tuanya, sehingga dia meminta-minta gitu teman-temannya. Itu mungkin Bu. Jadi salah satu penyebab dari Alfian memiliki perilaku yang kurang baik itu karena kurang perhatian dari orang tuanya, kemudian jarang diberi uang jajan oleh orang tuanya ya. Nah, apakah ada upaya yang Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi ini? Ada sih Bu, salah satu upayanya adalah saya menceritakan kepada guru yang ada di sekolah saya mengenai permasalahan murid bernama Alfian. Itu paling Bu upayanya yang saya sudah lakukan. Nah, itu juga sudah bagus ya. Ibu sudah menceritakan ya, berbagi atau berdiskusi dengan rekan kerja di sekolah. Nah, apakah ada upaya lain selain Ibu berdiskusi dengan teman Ibu? Ada sih Bu, rencana saya akan berbicara dari hati ke hati dengan murid yang bernama Alfian. Saya ingin mengetahui apa sih penyebab anak tersebut itu bisa melakukan hal negatif seperti itu. Selain itu saya juga akan berbicara dengan teman dekat murid tersebut untuk mengetahui penyebab murid Alfian ini melakukan hal yang Wah, luar biasa sekali Ibu ya. Ibu akan berbicara langsung dengan Alfian dari hati ke hati ya. Kemudian menanyakan kepada teman dekatnya. Nah, dari upaya yang Ibu lakukan tadi, apakah Ibu mengalami hambatan? Ada sih Bu, ada beberapa hambatan yang saya alami, terutama ketika saya berbicara dari hati ke hati dengan Alfian ini. Jadi ketika saya berbicara, Alfian ini banyak diam ya Bu, dan tidak menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Jadi itu hambatan yang saya alami proses. Jadi hambatannya tadi Alfian cenderung diam ya ketika Ibu ajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui penyebab Alfian memiliki perilaku yang kurang baik. Nah, dari hambatan yang Ibu alami itu, apakah ada solusi untuk mengatasi hambatan tersebut? Ada sih Bu, rencananya saya akan mengundang
orang tua Alfian ini untuk datang ke sekolah untuk membicarakan permasalahan ini agar dapat solusi yang tepat. Alhamdulillah ya, luar biasa sekali Bu Mila. Solusinya yaitu dengan mengundang orang tua Alfian untuk berbicara langsung ya secara empat mata antara ibu dan orang tuanya, supaya ibu tahu penyebabnya mengapa Alfian memiliki perilaku seperti itu. Nah tadi ya, kemudian indikator keberhasilan yang setelah dilakukan upaya-upaya itu seperti apa? Bu, indikator keberhasilan saya adalah tadi Bu, perubahan perilaku dari murid saya yang bernama Alfian ini menjadi sesuatu yang lebih lagi dalam tugas, dalam perilaku dengan teman, disiplin waktu dan sebagainya. Jadi ukuran keberhasilan ibu untuk Alfian ini yaitu memiliki adanya perubahan perilaku yang lebih baik lagi, tidak memaksa lagi ya meminta-minta uang kepada teman-temannya, kemudian ada perubahan perilaku dalam kegiatan pembelajarannya, kemudian lebih rajin lagi belajar, tidak terlambat lagi ke sekolah, gitu ya Bu ya? Iya, sekali. Nah sekarang apa yang menjadi komitmen ibu terhadap masalah ini dan upaya yang akan dilakukan nanti? Baik, komitmen saya akan sesegera mungkin melaksanakan upaya-upaya tadi ya Bu ya. Insya Allah minggu ini saya akan laksanakan rencana-rencana tadi. Baiklah, bagus ya Bu ya. Lebih cepat, lebih baik supaya mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan apa yang Ibu inginkan. Nah, setelah diskusi yang kita lakukan ini, bagaimana perasaan Ibu? Apakah tujuan yang ingin Ibu capai itu sudah tercapai? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega setelah saya berbicara dengan Ibu Arianti, mendapatkan solusi yang tepat untuk menghadapi murid saya yang bernama Alfian ini. Kemudian kedepannya saya akan melaporkan ya Bu ya progres keberhasilan Ibu. Insya Allah 2 minggu ke depan ya Bu, saya minta waktu Ibu untuk berbicara kembali mengenai hasil pelaksanaan rencana-rencana tadi. Seperti itu. Alhamdulillah ya Bu Mila sudah menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang sedang dihadapinya, dan saya tunggu kabar baiknya ya Bu Milan ya. Baik. Semoga apa yang dilakukan Bu Milan, upaya-upaya yang dilakukan Bu Milan terhadap Alfian ini mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan tujuan yang Ibu ingin capai, adanya perubahan perilaku yang lebih baik lagi terhadap Alfian. Terima kasih Bu Arianti atas perhatiannya. Sama-sama Bu Milan. Ya, Bu Rianti, tadi Ibu sudah melakukan coaching bersama Bu Milan. Saya telah mendengar dan mencatat pada saat Bu Rianti sebagai coach dan Bu Milan sebagai coach melakukan coaching, di mana dari percakapan tadi Bu Rianti sudah melakukannya dengan sangat baik ya. Bu Rianti fokus pada area yang ingin dikembangkan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang akan saya ajukan yaitu apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Yang sudah saya lakukan pada saat coaching yaitu saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Kemudian saya sudah menggali potensi dari seorang coach untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Baik, berikutnya saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya pada kegiatan coaching yang telah Bu Rianti lakukan tadi bersama Bu Milan. Yang pertama itu alur tirtanya sudah muncul dan terlihat ya Bu ya. Bu Rianti sudah berusaha menggali pertanyaan kepada Bu Milan sehingga Bu Milan sebagai coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian tadi sudah tampak pula prinsip coachingnya, yaitu
Bu Rianti berbicara secara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi koci. Nah, pertanyaan terakhir yang ingin saya ajukan kepada Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang telah dilakukan itu? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih dalam lagi yaitu saya ingin memahami kembali alur tirta sehingga saya lebih mantap lagi ketika akan melakukan coaching berikutnya. Ya, bagus sekali. Mungkin hanya itu saja pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu pada kegiatan pasca observasi ini. Semoga kegiatan coaching ini terus dapat dilakukan dengan lebih baik di masa yang akan datang ya Bu ya. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih. Sama-sama Bu Yani. Berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Milan. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ya baik Bu Eli, hari ini akan melaksanakan coaching ya Bu dengan Bu Arianti. Iya, betul. Ya, dalam proses coaching ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya diskusikan Bu sebelumnya. Pertama mengenai rubrik penilaian pada coaching hari ini, di mana coach dan coachee saya akan nilai ya Bu ya sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee, dan jangan lupa juga ya Bu disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, pertama saya akan tanyakan kepada Ibu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi pada kegiatan coaching yang akan saya lakukan nanti, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching. Yang pertama, presence atau kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, saya akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, dari ketiga indikator atau kompetensi yang tadi Ibu sudah sebutkan, mana yang lebih spesifik ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu dua Bu. Yang pertama, kehadiran penuh, dan yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian yang terakhir Bu, indikator yang ingin dicapai oleh Ibu dalam coaching hari ini? Indikatornya saya ingin agar coachee dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya ini. Kemudian si coachee juga dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Seperti itu Bu. Baik, demikian ya Bu praobservasi coaching hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching bersama Bu Arianti. Baik, Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Rianti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Eli? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bu Eli, maaf nih, saya mau mengganggu waktunya sebentar. Iya, tidak apa-apa. Kebetulan saya ada waktu luang. Kemarin Ibu WA saya ya, katanya ada yang mau dibicarakan. Kalau boleh saya tahu ada masalah apa yang ingin Ibu bicarakan? Begini Bu, saya sedang mengalami permasalahan pembelajaran di kelas. Oh begitu rupanya. Berarti Bu Rianti ini sedang memiliki sebuah masalah mengenai pembelajaran di kelas ya. Coba supaya saya lebih memahami permasalahan yang sedang Ibu hadapi, bisa Ibu ceritakan masalah tersebut kepada saya? Jadi masalahnya siswa kurang antusias ketika pembelajaran di kelas, terutama ketika pembelajaran tematik pada mata pelajaran bahasa Indonesia, terutama pada topik bercerita. Jadi siswa kurang bisa mengembangkan ide atau pendapatnya ketika dituangkan ke dalam sebuah cerita, baik itu lisan maupun tulisan. Itu masalahnya. Oh, jadi itu yang masalahnya. Nah, jadi siswa itu ketika belajar di kelas itu kurang antusias, kemudian kurang bisa mengembangkan idenya dalam membuat sebuah cerita ya?
sekarang Bu Rianti sudah mengetahui masalah yang terjadi. Kira-kira tujuan yang ingin Ibu capai dari diskusi yang kita lakukan hari ini apa ya Bu ya? Tujuan yang ingin saya capai dengan diskusi bersama Bu Eli ini, saya berharap bisa sharing masalah yang saya hadapi untuk menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Berarti Bu Rianti ini punya indikator keberhasilan ya dari penyelesaian masalah ini. Sekarang Bu Arianti itu merasa berhasil dari diskusi yang kita lakukan ini jika seperti apa? Nah, indikator keberhasilan yang ingin saya capai yaitu jika siswa ketika pembelajaran antusias dengan baik, kemudian aktif dalam pembelajaran, kemudian siswa mampu mengembangkan ide atau gagasannya ketika menuangkannya ke dalam sebuah cerita, baik itu secara lisan maupun tulisan. Baik ya. Dari situasi seperti itu, kira-kira dari skala 1 sampai 10, tujuan pembelajaran yang sudah Ibu capai saat ini berada di angka berapa Bu? Kalau dilihat dari hasil belajar dan antusias siswa ketika pembelajaran, maka skala menurut saya skala angka itu berada di angka 6 Bu, karena tadi dilihat dari hasil dan antusias siswa itu. Jadi skala itu masih rendah ya menurut Bu Rianti ya, karena Ibu masih mengalami masalah dalam anak-anak tidak antusias itu ya Bu ya. Sekarang masalah itu atau apakah ada hambatan dalam mencapai tujuan pembelajarannya Bu? Ada Bu, hambatannya itu mengenai konsentrasi anak ketika pembelajaran. Masih banyak anak yang kurang memperhatikan, ada anak yang mengantuk, kemudian mengobrol dengan teman-temannya, kemudian juga ada anak yang masih bolak-balik ke kamar mandi, ada juga yang mengeluh, aduh ibu bagaimana ya saya belum paham nih. Dan ternyata saya merefleksikan diri saya ya, mungkin saya mengemas pembelajarannya atau metode dan model yang saya berikan kepada anak itu kurang menarik dan kurang berpihak pada siswa. Nah, sekarang seperti itu ya hambatannya, berarti anak kurang konsentrasi dan pembelajarannya masih belum berpihak pada siswa. Lalu upaya apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, upaya yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu membuat sebuah perencanaan pembelajaran yang lebih menarik lagi dan menyenangkan, yaitu dengan membuat RPP berdiferensiasi. Bagus sekali tuh idenya Bu. Jadi untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa itu, Ibu akan membuat RPP berdiferensiasi ya, untuk mengetahui kebutuhan belajar. Nah, apa yang akan Ibu lakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar tersebut? Nah, untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa tersebut, saya akan melakukan wawancara, kemudian observasi dan menyebarkan angket melalui Google Form. Dari hasil itu, maka saya akan mengelompokkan siswa berdasarkan kebutuhan belajar siswa, baik itu dari minat, kemudian kesiapan belajar dan gaya belajarnya. Bagus sekali Bu. Jadi untuk mengetahui kebutuhan siswa, Ibu akan melakukan wawancara, kemudian observasi, kemudian menyebarkan angket yang nantinya akan digunakan untuk pembagian kelompok belajar ya Bu ya. Nah, selain cara-cara yang tadi, masih adakah cara lain selain untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa Bu? Ada Bu, saya akan menggunakan metode storytelling atau metode bercerita. Jadi siswa dapat menyampaikan atau bercerita menggunakan media pembelajaran yang saya sediakan. Bisa dengan gambar, bisa dengan kartu ya, kartu bercerita, bisa juga dengan langsung dengan tadi cerita berantai bisa, jadi sesuai dengan keinginan siswa. Itu menarik Bu, itu tentang storytelling ya.
Kapan kira-kira tuh Ibu bisa melaksanakan rencana aksi tersebut? Nah, insya Allah akan saya lakukan pada Senin depan, Bu. Ya, bagus sekali rencananya. Nah, untuk melakukan kegiatan rencana aksi ini, tentu Ibu memiliki komitmen ya untuk melaksanakannya. Kira-kira komitmen apa yang akan Bu Rianti lakukan? Nah, komitmennya yaitu saya akan memulai membuat langkah-langkah atas rencana yang akan saya lakukan, yaitu membuat atau menyusun RPP berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa tadi, kemudian membuat instrumen untuk kebutuhan siswa maupun instrumen untuk pembelajaran. Tentunya ketika kita melakukan sesuatu, Bu Rianti mungkin pasti membutuhkan bantuan orang lain ya untuk membantu dan menyusun rencana aksi. Kira-kira apakah sudah ada terpikirkan siapa yang akan membantu Ibu untuk melaksanakan rencana aksi ini? Ada, Bu, kebetulan kelas 6 ini ada 2 rombongan belajar, jadi ada 2 orang guru. Nah, saya akan berkolaborasi dengan kelas B ya untuk membuat perencanaan sesuai langkah-langkah yang sudah saya buat, yang sudah saya susun bersama Pak Asep, Bu. Oh, baik. Jadi Bu Rianti akan melakukan kolaborasi dengan Pak Asep dalam menyusun rencana aksi tersebut ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa terlaksana dengan baik, permasalahan anak di kelas Ibu dapat teratasi dengan baik, dan dapat menemukan solusi untuk permasalahan tersebut ya. Betul sekali, Bu. Sekarang apakah apa yang Bu Arianti dapatkan dari diskusi kita siang ini? Apakah sesuai dengan tujuan yang ingin Ibu capai? Alhamdulillah, Bu, sekarang saya merasa lega karena saya sudah menemukan ya solusi dari permasalahan pembelajaran yang sedang saya hadapi. Saya merasa tercerahkan dengan berdiskusi dengan Ibu. Ya, sama-sama. Nah, sekarang setelah semua upaya itu, kira-kira tindak lanjut dari pertemuan kita ini untuk kedepannya bagaimana, Bu? Kalau Ibu Eli tidak keberatan ya, setelah Senin depan saya melaksanakan rencana aksi yang sudah saya susun ya berdasarkan langkah-langkah tadi, saya meminta kesediaan Bu Eli untuk 2 minggu ke depan ya kita bertemu lagi untuk merefleksikan hasil yang telah saya laksanakan dari rencana aksi tersebut. Itu saja, Bu. Saya akan dengan senang hati dan saya tunggu kabar baik dari Bu Arianti ya mengenai perkembangan pembelajaran di kelas ya, Bu ya. Baik, Bu. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Ibu sudah bersedia mendengarkan permasalahan-permasalahan yang sedang saya hadapi. Sama-sama. Keren sekali Bu Arianti, teruskan semangatnya. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan Ibu ya, Bu ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik Bu Eli, tadi Bu Eli sudah melakukan coaching ya dengan Bu Arianti. Sebelum penutupan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan sebelumnya ya Bu ya. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat tadi coaching, Bu? Tadi saya ketika kegiatan coaching, saya sudah mendengarkan dengan aktif. Kemudian saya juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot dan melakukan present atau kehadiran penuh. Dan saya juga tadi sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Ya, baik Bu Eli, saya juga akan menyampaikan ya catatan observasi coaching yang tadi Ibu lakukan bersama Bu Arianti. Saya lihat Ibu Eli sudah melaksanakan coaching dengan baik ya Bu ya, dengan sesuai dengan alur Tirta
alurnya sudah muncul. Kemudian Bu Eli juga sudah menggali pertanyaan yang berbobot kepada Koci, dan Ibu juga sudah menemukan solusi atas permasalahannya. Seperti itu, Bu. Baik, Bu, pertanyaan terakhir, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi Ibu lakukan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu lebih mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot agar coach dapat menemukan potensi untuk mengatasi permasalahan dan menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Baik, demikian Bu Eli pasca observasi coaching kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum Bu Milan. Waalaikumsalam Bu Ariyanti. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga. Bu Milan hari ini mau melakukan coaching yang bersama Bu Eli. Iya betul Bu. Oke, sebelumnya sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Yang pertama, mengenai rubrik penilaian. Pada coaching hari ini, di mana coach dan coachee saya akan nilai ya, Bu, sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coachee, dan saya juga akan menilai bagaimana respon coachee terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Nah, baiklah. Ibu juga harus memperhatikan ya, ketika coaching nanti harus memperhatikan prinsip dari coaching. Yang pertama yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, baiklah. Sebelum coaching ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Milan. Yang pertama yaitu kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan itu yang seperti apa? Baik, kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh ya Bu ya, present. Kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan yang terakhir adalah mendengarkan aktif. Nah, Dan selain itu juga saya akan menggunakan coaching ini dengan alur tirta Bu, seperti itu. oh iya. Nah, dari ketiga kompetensi itu ya, kompetensi mana yang akan Ibu lakukan dalam coaching ini yang secara spesifik? Dari ketiga kompetensi tadi, yang lebih spesifik saya akan kembangkan adalah yang pertama itu mendengarkan aktif Bu, dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaches, seperti itu. Nah, dan pertanyaan yang terakhir, indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai apa ya? Indikator yang ingin saya capai adalah saya dapat mendengarkan aktif mengenai permasalahan yang dipaparkan oleh coaches, kemudian mencari solusinya bersama-sama coaches, seperti itu, dan melakukan coaching ini dengan alur tirta, seperti itu. Baiklah, terima kasih atas jawaban-jawabannya ya Bu ya. Sekarang Ibu silahkan melakukan coaching bersama Ibu Eli. Nanti setelah coaching ini dilaksanakan, kita akan berbincang-bincang kembali mengenai coaching yang sudah Ibu lakukan bersama Ibu Eli. Baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Milan. Bu Milan, Waalaikumsalam Bu Eli, bagaimana kabarnya Bu? alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Jadi begini Bu, kalau boleh saya mau minta waktu Ibu sebentar. Saya ingin membicarakan tentang sesuatu. Boleh Bu, kebetulan saya ada waktu luang. Kalau boleh tahu ada apa ya Bu ya? Ada yang bisa saya bantu? Iya, sebenarnya saya mempunyai masalah. Saya perlu berbicara dengan seseorang untuk menemukan solusi gitu Bu atas permasalahan saya.
Baik, masalah apa ya yang sedang Ibu hadapi? Bisa Ibu ceritakan? Jadi begini Bu, di kelas saya ada salah satu murid, dia itu sering bolos sekolah, kemudian membacanya kurang lancar, ketika mengumpulkan tugas dia sering terlambat, kemudian menulisnya juga sangat lambat sekali Bu. Begitu ya Bu ya. Jadi ada murid Ibu di kelas yang sering bolos sekolah, kemudian membacanya kurang lancar dan selalu lambat gitu ya Bu ya dalam menulis maupun mengerjakan tugas. Kemudian berkaitan dengan hal tersebut Bu, saya ingin bertanya bagaimana cara Bu Eli mengajar di kelas? Jadi saya mengajar seperti biasa Bu. Ketika saya masuk kelas, anak-anak saya minta untuk membuka buku paket. Kemudian saya menerangkan. Setelah selesai menerangkan, anak-anak saya suruh mencatat materi yang ada di buku, kemudian mengerjakan latihan-latihan, kemudian dikumpulkan. Nah, ketika anak-anak yang lain telah selesai mengumpulkan, si Andi ini dia selalu menjadi orang yang terakhir yang mengumpulkan tugasnya Bu. Seperti itu ya Bu ya. Jadi ada murid Ibu tadi bernama Andi ya Bu ya. Dia sangat lambat sekali dalam menulis sehingga dia sering ketinggalan gitu ya Bu ya. Dan dia juga belum lancar gitu ya Bu dalam membacanya. Kemudian Bu, menurut Ibu jika diukur dari skala nilai 1 sampai 10 ya Bu ya, Andi ini berada di posisi berapa ya Bu? Kalau menurut saya sih Bu, Andi itu ada di angka 5 Bu, karena dia kan jarang sekali sekolah ya Bu, dalam 1 minggu pasti aja ada bolosnya gitu. Kemudian membacanya juga belum lancar, kemudian tugasnya juga kadang tidak pernah mengumpulkan, atau kalau mengumpulkan juga dia orang terakhir gitu, selalu terlambat. Dan yang paling utama itu menulisnya itu ya Bu ya, lambat sekali. Baik, jadi Andi ini ada di angka 5 ya Bu ya, karena tadi perilakunya yang kurang baik tadi ya Bu ya. Pertama dia lambat, kemudian belum lancar membacanya dan sering bolos ya, betul, bolos sekolah seperti itu. Kemudian menurut Bu Eli, apa yang menyebabkan Andi seperti itu ya Bu ya? Kalau menurut pengamatan saya ya Bu ya, Andi itu belum lancar membaca karena dia sering bolos sekolah Bu. Jadi ketika yang lain belajar, Andi tidak masuk sehingga Andi itu tertinggal gitu pelajarannya Bu. Seperti itu Bu. Iya. Ya, sepertinya hal tersebut ya Bu ya yang menjadi salah satu penyebabnya. Ya, itu. Berkaitan dengan hal tersebut Bu, upaya apa yang telah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Andi ini Bu? Saya sudah berusaha ya Bu ya, ketika anak lain sedang menulis, saya panggil Andi ke depan kelas. Kemudian Andi belajar membaca di depan bersama saya. Tetapi ketika Andi membaca di depan itu, anak-anak yang lain suka mengolok-oloknya Bu, bilangnya, Andi kamu belum bisa baca, udah besar juga gitu. Jadi Andi mungkin merasa malu Bu, gitu. Upaya Ibu sudah cukup bagus, tapi tadi ada hambatan ya Bu ya, yaitu teman-temannya yang sering mengolok seperti itu. Kemudian apa ada perubahan terhadap anak tersebut Bu? Sebenarnya perubahan sih ada Bu, hanya sedikit ya, tidak terlalu signifikan. Jadi ada sedikit kemajuan dalam membaca, tetapi dalam hal menulis dan mengerjakan tugas, Andi itu masih kurang menurut saya Bu. Baik Bu, dari skala 1 sampai 10 ya Bu ya, Bu Eli menginginkan sampai angka berapa anak tersebut bisa berubah Bu? Saya sih tidak berharap muluk-muluk ya Bu ya. Saya berharap Andi itu ada di angka 7 saja sudah lumayan ya. Minimal Andi rajin sekolah dan membacanya itu bisa lebih lancar lagi, serta kalau ada tugas
Andi bisa mengumpulkannya tepat waktu. Seperti Iya. itu, Bu. Benar sekali ya yang dikatakan Bu Eli tadi, tidak ada hal yang mudah ya Bu ya, dan instan karena segala sesuatu itu membutuhkan proses ya Bu ya. Kemudian Bu, ada cara lain gitu Bu yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah Andi ini? Sebenarnya saya punya rencana, Bu, mau memberikan les tambahan pada Andi sepulang sekolah. Kemudian saya juga akan melakukan home visit ke rumahnya Andi untuk menemui orang tuanya, untuk berbicara, untuk memberikan motivasi. Kemudian saya juga akan memberikan motivasi, Bu, pada keluarga dan Andi. Iya, luar biasa sekali Bu rencana dari Ibu tadi. Kapan nih Bu Eli bisa melakukan rencana memberikan les tambahan dan home visit pada Andi ini? Secepatnya ya Bu ya. Besok mungkin akan mulai saya laksanakan. Saya akan memberikan les tambahan pada Andi. Kemudian saya juga akan melakukan home visit ke rumah Andi. Iya, baik Bu. Semoga lancar ya Bu ya. Berjalan lancar, ada perubahan dari Ananda Andi ini ke arah yang lebih baik lagi. Baik, menurut Bu Eli, apa yang kita dapatkan dari pembicaraan kita ini Bu? Apakah sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan? Alhamdulillah Bu, sekarang setelah saya berbicara dengan Bu Milan, saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi pada Andi. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih atas pencerahannya. Sama-sama Bu, ya. Kemudian Bu, dalam merencanakan rencana Ibu tadi ya Bu ya, apakah ada hambatan gitu Bu yang akan ditemui dalam melakukan rencana-rencana Ibu tadi? Sebenarnya saya sudah memikirkan sih Bu akan menemui hambatan. Di antaranya yaitu nanti keadaannya pasti kurang kondusif ya Bu, karena kalau saya memberikan les tambahan setelah pulang sekolah, Andi kan akan merasa lelah ya Bu ya. Kemudian dia akan capek. Kemudian ketika teman-temannya pulang, terus Andi harus tinggal di sekolah untuk les tambahan, mungkin dia akan merasa gelisah, ingin cepat-cepat pulang. Itu mungkin hambatan yang akan saya temui Bu. Iya, betul sekali Bu. Lalu bagaimana menurut Bu Eli strategi yang akan dilakukan Ibu dalam menghadapi hambatan tersebut Bu? Nanti saya akan mencoba untuk mengatur waktu les tambahan untuk Andi. Jadi saya tidak akan melakukannya setiap hari. Kemudian saya akan meminta bantuan dan dukungan dari keluarga, terutama orang tuanya dan teman-temannya agar memotivasi Andi biar dia lebih rajin ke sekolahnya. Kemudian membacanya juga biar lebih lancar dan tugas-tugasnya dapat dikerjakan dengan baik. Ya, luar biasa sekali Bu Eli dengan rencana Ibu yang akan memberikan les tambahan ya Bu ya, dan melakukan home visit kepada Ananda Andi ini. Selanjutnya Bu, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah pembicaraan ini? Tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu saya akan melakukan upaya-upaya, langkah-langkah, rencana yang saya persiapkan untuk Andi. Kemudian agar mendapatkan hasil yang terbaik, saya akan sesegera mungkin melaksanakannya Bu, agar tercapai semua yang saya harapkan gitu. Iya, bagus sekali Bu Eli. Memang harus seperti itu ya Bu ya. Kita harus berusaha sebisa mungkin sebagai guru untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi ya Bu ya. Sekarang situasi yang Ibu hadapi memang cukup sulit ya Bu ya. Tetapi dengan ada niat baik dari Bu Eli tadi, dengan sepenuh hati, maka insya Allah hasilnya akan baik pula ya Bu ya, insya Allah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bu Eli. Ya Bu, terima kasih atas waktunya, atas kesempatan saya bisa berbincang-bincang, bisa sharing sama Ibu. Saya mendapatkan pencerahan dan jadi terbayang gitu solusi apa yang harus saya lakukan untuk permasalahan ini Bu.
Iya Bu, sama-sama Bu Eli. Bu Eli pasti bisa melakukannya ya Bu ya. Semangat ya Bu Eli, jangan lupa jangan sungkan untuk berbicara dengan saya lagi. Dan jika ada masalah, saya tunggu kabar perkembangan Andi selanjutnya ya Bu ya. Baik, nanti saya akan menghubungi Ibu lagi untuk melaporkan tentang perkembangan pada Andi ya Bu ya. Mungkin sekitar 2 minggu dari sekarang ya Bu ya, saya akan melaporkan. Baik Bu, hasilnya. saya tunggu ya kabar baiknya. Ya, baik. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu. Ya Bu Milan, tadi Bu Milan yang sudah melakukan coaching bersama Bu Eli, dan saya juga sebagai observer sudah mencatat dan mendengar pada saat Ibu Milan dan Ibu Eli melakukan coaching, yaitu Bu Milan sebagai coach dan Bu Eli sebagai coachee. Di mana dari percakapan tadi itu Ibu Milan sudah melakukan dengan baik ya, yang bebas dari penilaian dan asumsi dan fokus pada area yang ingin dikembangkan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan yang akan saya ajukan yaitu apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian yang dikembangkan atau yang diinginkan oleh Ibu. Yang sudah saya lakukan ketika coaching tadi bersama Bu Eli, yang pertama saya sudah mendengarkan aktif ya Bu, mengenai permasalahan yang dialami oleh Bu Eli. Kemudian yang kedua, saya juga sudah melakukan kehadiran penuh atau present, dan yang ketiga saya juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Eli untuk menggali permasalahan untuk mengatasi permasalahannya. Ya, Bu Milan sudah baik sekali ya melakukan coachingnya, sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah mengajukan pertanyaan dengan pertanyaan berbobot ya. Kemudian tadi mendengarkan secara aktif. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya pada kegiatan coaching yang telah Ibu Milan lakukan bersama Ibu Eli. Sebagai coaching tadi saya sudah dilakukan dengan baik ya oleh Ibu Eli. Alur Tirtanya sudah terlihat, sudah muncul dari mulai Ibu mengajukan pertanyaan mengenai tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan seorang coaching dalam mengatasi permasalahannya, serta tanggung jawab atas ya komitmen yang akan dilakukan oleh seorang coaching. Dan coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, pertanyaan terakhir, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lebih dalam lagi setelah kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi? Ya, baik Bu. Kompetensi yang saya ingin kembangkan lagi setelah tadi melakukan coaching dengan Bu Eli adalah mengenai pelaksanaan coachingnya itu ya Bu ya. Saya akan berlatih lagi melakukan coaching dengan alur Tirta agar lebih baik lagi gitu Bu di coaching selanjutnya, seperti itu. Baiklah, semoga kedepannya kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan lebih baik lagi ya. Ya, amin Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Mila.